Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di mata kuliah Sistem Operasi. Di pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan proses. Pada umumnya sistem operasi merupakan sistem yang multitasking, di mana tujuan utamanya untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. CPU I/O Burst Cycle, pelaksanaan proses terdiri dari suatu siklus tunggu, I/O, dan eksekusi CPU. Nah, proses di atas tadi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu I/O bound process, di mana dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan I/O daripada di CPU. Kemudian CPU bound process. Di sini jarang melakukan permintaan dari I/O, menggunakan lebih banyak waktunya di CPU. Sistem dengan kinerja yang terbaik akan memiliki kombinasi proses CPU bound dan I/O bound yang seimbang. Penjadwalan proses sendiri merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer, di mana penjadwalan ini bertugas memutuskan proses yang mana harus berjalan dulu dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Di sini saya akan menjelaskan dua macam bentuk dari penjadwalan proses, yaitu antrian penjadwalan dan penjadwalan atau scheduler. Pada antrian penjadwalan ini, ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri atas seluruh proses dalam sistem, di mana proses yang hidup pada memori utama dan siap atau menunggu untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar yang bernama ready queue. Antrian ini biasanya disimpan sebagai daftar penghubung. Nah, sebuah header ready queue berisikan penunjuk kepada PCB awal dan akhir. Nah, setiap PCB memiliki pointer feed yang menunjukkan proses selanjutnya dalam ready queue. Juga ada antrian lain dalam sistem. Ketika sebuah proses mengalokasikan CPU, proses tersebut berjalan atau bekerja sebentar lalu berhenti, diinterrupt, atau menunggu suatu kejadian tertentu, seperti penyelesaian suatu permintaan input-output. Nah, daftar dari proses yang menunggu untuk peralatan input-output tertentu disebut sebuah device queue. Setiap perangkat atau peralatan memiliki device queue sendiri. Ada 3 jenis antrian penjadwalan. Yang pertama itu ada job queue, di mana semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job queue. Yang kedua ada ready queue. Ini merupakan proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi, diletakkan pada suatu list, yaitu yang disebut dengan ready queue. Kemudian yang ketiga, device queue. Di sini adalah deretan proses yang sedang menunggu peralatan input-output tertentu. Nah, itu disebut dengan device queue. Ada 3 tipe penjadwalan. Yang pertama ada short time schedule, di mana dia memilih proses-proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Yang kedua ada medium term schedule. Di sini adalah penjadwalan jangka menengah. Jika ruang memori utama tidak cukup menampung proses,
sistem operasi akan melakukan sweeping, yaitu memindahkan image proses ke memori sekunder, misalnya disk. Nah, umumnya yang dikorbankan adalah proses yang berstatus block atau menunggu event. Jika event sudah selesai, image proses tadi harus dikembalikan ke memori utama. Medium term schedule ini bertugas menyeleksi proses yang akan di sweeping, swap out, dan yang akan dikembalikan ke memori utama, yaitu long term schedule atau penjadwalan jangka panjang. Di sini menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke mengeksekusi untuk hanya beberapa milidetik sebelum menunggu permintaan input-output. Seringkali penjadwalan short term mengeksekusi paling sedikit setiap 100 milidetik. Karena durasi waktu yang pendek antara eksekusi, penjadwalan short term harus cepat. Jika memerlukan 10 milidetik untuk menentukan suatu proses eksekusi selama 100 milidetik, maka 10 dibagi 100 ditambah 10 milidetik sama dengan 9% CPU sedang digunakan atau terbuang hanya untuk pekerjaan penjadwalan. Penjadwalan long term mengeksekusi jauh lebih sedikit, mungkin ada beberapa menit antara pembuatan proses baru dalam sistem. Penjadwalan long term mengatur derajat multiprogramming. Derajat multiprogramming stabil, lalu tingkat rata-rata dari penciptaan proses harus sama dengan tingkat kepergian rata-rata dari proses yang meninggalkan sistem. Maka penjadwalan long term mungkin diperlukan untuk dipanggil hanya ketika suatu proses meninggalkan sistem. Karena interval yang lebih panjang antara eksekusi, penjadwalan long term dapat memakai waktu yang lebih lama untuk menentukan proses mana yang harus dipilih untuk dieksekusi. Nah, ini ada CPU scheduler. Pada saat CPU dalam keadaan menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Nah, keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan. Yang pertama, apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang keempat, apabila proses berhenti. Nah, apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan 1 dan 4, maka penjadwalan semacam itu disebut non-preemptive. Dan apabila penjadwalan menggunakan 2 dan 3, maka disebut preemptive. Pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepasnya. Nah, ini ada CPU scheduler. Pada saat CPU dalam keadaan menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term
scheduler atau CPU scheduler. Nah, keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan. Yang pertama, apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang keempat, apabila proses berhenti. Nah, apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan 1 dan 4, maka penjadwalan semacam itu disebut non-preemptive. Dan apabila penjadwalan menggunakan 2 dan 3, maka disebut preemptive. Pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepasnya. Ada dispenser di mana suatu model yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term schedule. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya meliputi switch context, switching ke user mode, kemudian melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program, waktu yang diperlukan oleh dispenser untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut disparate latency. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti. Sehingga untuk memilih algoritma harus dipertimbangkan dulu properti-properti algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan perbandingan algoritma penjadwalan CPU, antaranya 1. CPU utilization. Pada kriteria ini diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0 sampai 100%. Namun dalam kenyataannya hanya berkisar antara 40 sampai 90%. Kalian bisa lihat di task manager itu ada CPU usage. Berapa persen bisa dicek. Yang kedua, throughput. Di sini kriteria yang mana banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses user yang dapat dieksekusi dalam interval waktu tertentu. Kemudian yang ketiga itu turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan I/O sampai semua proses-proses tersebut diselesaikan. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem, atau juga bisa diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses tersebut, atau biasa dirumuskan dengan turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Nah, sasaran dari penjadwalan ini meminimalkan turnaround time. Kemudian
Waiting time di sini waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waktu ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Kemudian response time dilihat dari waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari meminta pelayanan hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Nah, response time berbeda-beda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Nah, strategi penjadwalan ada dua, yaitu penjadwalan non-preemptive sama penjadwalan preemptive seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang algoritma penjadwalan. Sebelumnya, penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Di sini terdapat beberapa jenis algoritma berdasarkan penjadwalan non-preemptive itu ada FIFO, ada SJV, ada HRN, kemudian MFQ. Lalu di preemptive itu ada root robin, shortest remaining first, kemudian priority scheduling, lalu GS. Jadwalan FIFO di sini adalah pertama datang, pertama dilayani. Tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Sebuah proses yang sedang dikerjakan diselesaikan terlebih dahulu, baru proses berikutnya dilayani. Nah, ketentuan dari penjadwalan FIFO ini adalah proses-proses diberikan jatah waktu pemroses diurutkan dengan waktu kedatangan. Begitu proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai proses tersebut selesai, walaupun ada proses lain yang datang. Proses tersebut berada dalam antrian sistem atau disebut dengan ready queue. Pada dasarnya, algoritma ini cukup adil dalam hal bahasa karena proses yang datang lebih dulu dikerjakan terlebih dahulu. Dari segi konsep sistem operasi, penjadwalan model ini tidak adil karena proses-proses yang membutuhkan waktu yang lama membuat proses-proses yang memiliki waktu proses yang lebih pendek menunggu sampai proses yang lama tersebut selesai. Sedangkan proses-proses yang tidak penting membuat proses penting menunggu. Penjadwalan ini cocok digunakan untuk sistem batch yang sangat jarang melakukan interaksi dengan user secara langsung, tapi tidak cocok digunakan untuk sistem interaktif karena tidak memberikan waktu tanggap yang bagus. Begitu juga dengan sistem waktu nyata. Nah, ini contoh dari penjadwalan FIFO. Ada 3 proses yaitu P1, P2, P3 dengan lama waktu kerja CPU atau CPU burst time masing-masing yaitu P1 24, P2 3, P3 3. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3 dan dilayani dengan algoritma ini, maka dapat digambarkan Gantt chart-nya seperti di gambar ini. P1 0 sampai 24 karena tadi panjangnya atau burst time-nya itu 24, kemudian P2 dalam rank 27 karena tadi 3, kemudian P3 30. Jadi waktu tunggu P1 0 menit, P2 24, P3 27. Maka rata-rata
waktu tunggunya adalah tadi dijumlahkan semua dibagi 3 karena ada P3, ada 3P, P1, P2, P3. Jadi masing-masing rata-rata waktu tunggu 17 mili detik. Kemudian jika waktu kedatangan proses itu dari P3, P2, P1, maka Gantt chart-nya itu adalah 0 sampai 3 karena panjangnya tadi 3, P3, terus P2 3 sampai 6, kemudian P1 6 sampai 30. Jadi waktu tunggunya adalah P1 0, P3 0, P2 3, dan P1 6. Jadi rata-rata waktu tunggu adalah tadi dijumlahkan P1, P2, P3, kemudian dibagi 3 karena ada 3P, sama dengan 3 mili detik. Nah, ini untuk menentukan turnaround time atau waktu penyelesaian, di mana P1 tadi pada rank 24, kemudian P2 27, P3 30. Maka rata-rata dari waktu penyelesaian sama seperti tadi, cuma pengambilan datanya aja yang berbeda. Ini dari belakang, kemudian yang tadi dari depan. Yaitu hasilnya 24 ditambah 27 ditambah 30 dibagi 3 sama dengan 27 mili detik. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU bus paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat 2 skema, yaitu non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU bus selesai. Yang kedua, preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU bus lebih pendek dari sisa waktu proses yang akan dieksekusi atau yang sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan SRTV atau Shortest Remaining Time First. Di SJV non-preemptive mirip dengan FIFO, tetapi jika AT atau arrive time sama, maka dipilih proses yang burst time-nya lebih pendek untuk diproses dulu, atau dengan kata lain, penjadwalan ini lebih dulu menjadwalkan proses dengan waktu terpendek sampai selesai, setelah itu baru memproses waktu jalan terpendek berikutnya yang dijadwalkan, dan demikian seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari SJV dengan arrive time atau AT yang tidak diketahui atau kita anggap 0. Kemudian ini prosesnya atau P1 sama dengan busnya itu 6, P2 8, P3 7, P4 3. Dan Gantt chart-nya maka dihasilkan seperti ini. Jadi kita mengurutkan dari burst time-nya yang terkecil dari 3, yaitu P4, kemudian P1 6, kemudian P3 7 sama P2 8. Di sini nilai waktu tunggu P1 sama dengan 3 karena tadi. Jadi balik dulu di Gantt chart-nya tadi. P4 dari 0 sampai 3. Kemudian P1 3 sampai 9 karena 3 terus ditambah 6 tadi. P3 16 dan P4
2.16 sampai 24. Nah, di sini waktu tunggunya itu P1 3, kemudian P2-nya 16, lalu P3-nya 9, dan P4 0. Jadi, rata-rata waktu tunggunya adalah 7 menit. Nah, ini untuk contoh turnaround time. Di sini di turnaround time sudah diketahui, kita urutkan lagi seperti tadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita Gantt chart. Nah, itu tadi ada saat mulai sama saat selesai. Dan hasilnya rata-rata 18 milidetik untuk turnaround time. Nah, ini untuk contoh AWT atau rata-rata waktu tunggu untuk SJV non preemptive dengan perhitungan ada AT atau arrive time, saat tiba. Nah, ini ada contohnya. Ada lama proses yang sama kita cek pada saat tiba itu. Untuk B 2, untuk C 4. Jadi kita dahulukan dulu yang B. Urutan di Gantt chart ini adalah A, C, B, D. Waktu tunggu untuk A 0. Untuk waktu tunggu B 8 dikurangi 2, yaitu waktu mulai dikurangi waktu tiba, sama dengan 6, yang C 3, dan D 7. Kemudian kita hitung rata-rata waktu tunggunya dapat 4 milidetik. Nah, ini ada penjadwalan round robin atau RR. Konsep dasar dari algoritma ini menggunakan tim sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FIFO, hanya saja bersifat preemptive. Setiap proses mendapat waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1 sampai 100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU bus lebih kecil dibanding dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepas CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU bus yang lebih besar dibanding dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum dan selanjutnya menjalankan proses berikutnya. Jika terdapat n proses pada ready queue dan waktu kuantum key, maka setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU paling banyak key unit waktu pada sekali penjadwalan CPU. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari n-1 kali key unit waktu. Performansi algoritma RR dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Nah, RR FCFS yaitu round robin first come first served merupakan metode penjadwalan yang lebih dahulu sampai di ready queue akan dilayani lebih dahulu, dan kalau kuantum untuk proses tersebut dihabiskan lebih dahulu, maka proses tersebut harus keluar dan masuk kembali ke antrian ready queue kalau masih ada sisa atau list masuk belakang. Nah, ini contohnya untuk RR, kumpulan proses datang pada waktu 0. Nah, P1 dengan burst time atau BT-nya
P24, kemudian P23, dan P33, di mana kuantum 4 milidetik P1 mendapatkan 4 milidetik pertama, kemudian 2 milidetik berikutnya akan di sela P2 dan P3. Nah, ini untuk gancaknya. Nah, kuantumnya tadi diberi 4 milidetik untuk pertama, jadi P1 0, 4, kemudian di sela P2 tadi ada 3, jadi 7, kemudian di sela P3 lagi jadi 10, lanjut karena masih ada 1 tadi belum selesai, dilanjut per 4 menit, jadi 14, terus kemudian lanjut lagi 18 ditambah 4 tadi, kemudian 22, lalu 26 sampai 30. Nah, jadi waktu tunggu tiap proses untuk P1 tadi 0, terus ditambah 10 dikurangi kuantumnya tadi 4, 10 itu yang awalan kedua setelah 0 sama dengan 6. Kemudian P24, P37. Jadi rata-rata dari waktu tunggunya adalah 5,66 milidetik. Sekian dari saya untuk pertemuan keempat. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat Wapri atau forum diskusi untuk penjelasan yang belum jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.